Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wih, keren menjawabnya kompak dan juga semangat. Tepuk tangan untuk kelas 8A. Oke, nah sebelum Bapak memulai pembelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita senantiasa diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajarannya, Bapak ingin mempresensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oh, Christine tidak masuk. Kenapa Christine tidak masuk, nak? Oh, sakit ya. Selain Christine, ada yang tidak masuk lagi? Oke, hanya Christine ya. Nah, karena Christine sedang sakit, kita doakan agar Christine cepat sembuh supaya bisa beraktivitas seperti semula dan bisa berkumpul dan belajar bersama kita di kelas ini. Amin. Oke, di minggu lalu Bapak sudah meminta kalian untuk belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, tapi sebelum kita belajar teks eksplanasi, Bapak ingin kalian mengingat-ingat terlebih dahulu apa materi yang telah kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Siapa yang mau menjawab? Nanti Bapak beri poin di kartu aktivitasnya. Silakan, Mbak Anin. Silakan menjawab Anin. Oke, tepuk tangan untuk Anin. Ya, benar sekali. Di minggu lalu kita sudah belajar mengenai puisi. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa itu puisi? Anwar, silakan menjawab. Benar sekali yang dikatakan oleh Anwar bahwa puisi adalah suatu karya atau suatu tulisan yang berisi tentang ungkapan perasaan atau pikiran yang dituliskan ke dalam kata-kata yang indah. Seperti itu. Nah, di minggu ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Sebelum Bapak mulai pembelajarannya, Bapak ingin tanya terlebih dahulu, apa itu teks eksplanasi? Silakan. Yang mau menjawab nanti Bapak beri poin. Silakan sama. Oke. Selain Salma, apakah ada lagi yang mau berpendapat? Oke, Fajar, silakan Fajar. Tepuk tangan untuk Fajar. Ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Salma dan juga Fajar tadi, bahwa teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan mengenai mengapa dan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Fenomena itu dapat berupa fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, maupun fenomena ilmu pengetahuan. Oke, kalian pasti sudah pernah melihat hujan kan? Setelah hujan mungkin kalian juga melihat pelangi, ya. Nah, proses terjadinya hujan ataupun pelangi itu bisa dituliskan ke dalam sebuah teks. Nah, teks yang berisi tentang proses terjadinya hujan dan pelangi tersebut disebut teks eksplanasi. Karena hujan dan pelangi merupakan suatu fenomena alam. Kita akan belajar mengenai teks eksplanasi dan kompetensi dasar dalam teks eksplanasi ini ada dua, yaitu KD 3.9 tentang mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian atau suatu fenomena alam yang dibaca. Kemudian KD 4.9 yaitu meringkas teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang dibaca. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 5. Silakan yang mau membacakan untuk teman-temannya, nanti Bapak beri poin juga di kartu aktivitas. Ayo, siapa? Sisil, oke, Sisil silakan membacakan untuk teman-temannya. Ya, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 5. Yang pertama yaitu menentukan gagasan umum dalam teks eksplanasi yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menentukan isi dalam teks eksplanasi yang dibaca atau didengar. Yang ketiga adalah mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks eksplanasi yang dibaca atau didengar. Yang keempat adalah menuliskan paparan kejadian fenomena alam dalam teks eksplanasi yang dibaca atau didengar. Dan yang kelima yaitu menulis ringkasan isi teks eksplanasi yang dibaca atau didengar. Nah, tentunya ketika kita mempelajari teks eksplanasi itu ada manfaatnya anak-anak. Apa saja manfaat dari belajar mengenai teks eksplanasi?
Manfaat mempelajari teks eksplanasi ada tiga, anak-anak. Yang pertama yaitu menambah wawasan mengenai hal-hal yang bersifat ilmiah. Yang kedua yaitu menambah wawasan mengenai proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian. Dan yang ketiga dapat mewujudkan generasi muda yang cerdas secara intelektual. Tahap kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama tentunya adalah penyampaian materi dari Bapak. Kemudian kalian nanti akan Bapak minta untuk membentuk kelompok, di mana dalam kelompok tersebut kalian akan berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Kemudian kalian melakukan presentasi di depan teman-teman. Dan setelah itu ada penugasan individu untuk memperdalam materi mengenai teks eksplanasi. Lalu ada pengumpulan tugas, seperti itu. Apa itu teks eksplanasi? Seperti yang tadi sudah diberikan sedikit gambaran oleh teman-teman kalian, bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan teks eksplanasi ya sebenarnya, tapi mungkin kalian tidak notice atau tidak menyadari bahwa itu adalah teks eksplanasi. Kalian pasti pernah melihat gempa bumi atau tsunami atau mungkin fenomena sosial seperti demonstrasi seperti itu, pernah kan? Nah, itu termasuk ke dalam teks eksplanasi teman-teman atau anak-anakku. Nah, ini silakan disimak video dari Bapak. Kemudian nanti Bapak minta kalian untuk melihat atau menceritakan apa yang ada dalam video tersebut. Halo netizen, kembali lagi bersama Tura Turu. Di sini Tura Turu akan menjelaskan gimana sih proses hujan terjadi. Ya, itu tadi kalian sudah melihat video yang telah Bapak tampilkan. Nah, dari video tersebut, apa informasi yang kalian dapatkan? Siapa yang mau menjawab? Silakan Freya. Ya, tepuk tangan untuk Freya. Nah, iya, jadi video tadi menerangkan atau memberikan informasi mengenai proses terjadinya hujan. Yang mana awalnya itu ada air dari sungai ataupun laut yang menguap ke atas karena sinar matahari, tekanan panas matahari ya. Dan uap air tersebut kemudian menjadi awan, awan kecil. Nah, awan kecil ini tertiup angin, lalu berkumpul menjadi satu menjadi awan besar. Dan setelah awan besar itu, terciptalah mendung. Dan setelah mendung, dibawa ke tempat yang memiliki suhu udara yang dingin atau suhu udara yang rendah, turunlah hujan. Seperti itu anak-anak. Oke, itu tadi merupakan contoh dari teks eksplanasi. Kemudian apa saja ciri-ciri teks eksplanasi itu, Pak? Ciri teks eksplanasi itu ada tiga. Ayo, siapa yang mau membacakan ini? Sudah ada di PPT. Oke, Mas Fajar. Ya benar. Jadi, ciri dari teks eksplanasi ada tiga, yaitu yang pertama, teks terdiri dari paragraf-paragraf. Yang kedua, setiap paragraf mengusung sebuah topik, yaitu tentang terjadinya arus energi. Dan yang ketiga adalah terdapat kalimat fakta yang disusun berdasarkan pola kausalitas ataupun pola kronologis. Seperti itu. Nah, ketika meringkas teks eksplanasi, tentunya harus menentukan gagasan umum terlebih dahulu. Nah, ini dia. Untuk meringkas teks eksplanasi, perlu mengawali dengan memahami gagasan pokok atau ide pokok dari paragraf. Kemudian dipadukan menjadi, mohon maaf ini salah ketik, teks baru yang ringkas. Kemudian, ringkasan disusun berdasarkan bagian-bagian penting yang ada dalam teks. Gagasan penting biasanya berupa gagasan pokok yang berada di awal atau di akhir paragraf. Gagasan pokok tersebut dicatat dan dipadukan dengan kata-kata sendiri. Lalu lanjut mengenai struktur teks eksplanasi. Jadi struktur dari teks eksplanasi itu ada tiga. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian. Yang ketiga adalah ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Kita belajar tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi terlebih dahulu. Jadi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Yang kedua,
menggunakan konjungsi kronologis. Dan yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena, tidak pada kata ganti pencerita. Dan yang keempat, di dalam teks sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Materi selanjutnya yaitu tentang menulis teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini dapat disusun dengan berbagai pola seperti pola kronologis ataupun pola kausalitas. Penyusunan teks eksplanasi bisa disusun dengan pola yang dipadukan, seperti pola definisi, ilustrasi, ataupun umum khusus. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama adalah menentukan topik atau kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Yang kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang spesifik. Yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber, bisa melalui observasi atau studi literatur. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh memperhatikan struktur bakunya. Seperti itu anak-anak. Adakah yang ingin bertanya? Oke, belum ada. Karena belum ada pertanyaan, maka silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah Bapak bagi di sini. Jadi ada 7 kelompok ya anak-anak. Kalian silakan lihat nomor presensi kalian di kelompok mana. Kemudian setelah itu kalian berkumpul dengan kelompok kalian untuk mendiskusikan sesuatu. Tugasnya adalah kalian mencari teks eksplanasi, kemudian kalian analisis. Ada 5 soal. Yang pertama menentukan gagasan utama, yang kedua menentukan isi, yang ketiga melakukan identifikasi informasi, yang keempat menuliskan paparan kejadian fenomena alam, dan yang kelima menuliskan ringkasan teks eksplanasi. Silakan nanti kalian akan presentasi ya, seperti yang sudah Bapak beritahukan pada pelajaran awal tadi. Waktunya 30 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang silakan kelompok mana dulu yang mau presentasi ke depan, tanpa Bapak tunjuk tentunya. Akan ada poin spesial untuk kalian yang mau maju ke depan. Kelompok satu, oke kelompok satu silakan presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan anak-anak, apakah ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok satu? Belum ada. Oke, karena masih ada sisa waktu, Bapak mau satu kelompok lagi untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, siapa? Kelompok 7? Oke, silakan kelompok 7. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Adakah yang mau memberikan tanggapan kepada kelompok 7? Oke, belum ada ya. Nah, terima kasih kepada kelompok yang sudah berani maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Karena waktunya sudah mau habis, kita akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Tapi sebelum diakhiri, kita akan mereview kembali apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini. Tadi kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Silakan Shani. Tepuk tangan untuk Shani. Ada lagi yang mau menjawab selain Shani? Lulu, oke silakan Lulu. Tepuk tangan untuk Lulu. Iya, jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Shani dan Lulu tadi, bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai mengapa dan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Fenomena tersebut bisa berupa fenomena alam, sosial, budaya, masyarakat, ataupun fenomena ilmu pengetahuan. Lalu tadi Bapak juga sudah menjelaskan mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat? Oke, Raka, silakan menjawab Mas Raka. Tepuk tangan untuk Mas Raka. Ya, jadi ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama adalah teks terdiri dari paragraf-paragraf. Yang kedua, setiap paragraf mengusung sebuah topik, yaitu tentang terjadinya arus energi. Dan yang ketiga, terdapat kalimat-kalimat fakta yang disusun berdasarkan pola kronologis dan juga pola kausalitas.
Apa tadi pola kronologis? Iya, berhubungan dengan waktu. Dan yang kedua yaitu pola kausalitas. Apa tadi kausalitas? Iya, sebab dan akibat. Setelah itu, tadi siapa yang masih ingat mengenai struktur dari teks eksplanasi? Silakan angkat tangan. Ada 3 kan? Oke, silakan. Randy. Tepuk tangan untuk Randy. Iya, jadi struktur dari teks eksplanasi itu ada identifikasi fenomena. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Dan yang ketiga adalah ulasan. Nah, sekarang kita membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada apa saja tadi? 4. Ayo, yang mau menjawab. Mas Chandra? Oke, silakan Mas Chandra. Tepuk tangan untuk Mas Chandra. Hebat ya. Ya, seperti yang sudah diberitahukan oleh Mas Chandra tadi, bahwa kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, menggunakan konjungsi kronologis. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang ketiga, menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena, bukan merujuk pada pencerita. Dan yang keempat adalah menggunakan kata teknis atau istilah yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Untuk memperdalam pengetahuan atau untuk pengayaan, Bapak memberikan tugas kepada kalian secara individu ya. Nah, tugasnya adalah kalian mencari salah satu contoh teks eksplanasi, kemudian dianalisis dengan 5 soal ini. Seperti tadi ya soalnya yang kelompok, tapi bedanya kalian mengerjakannya secara individu. Oke anak-anak, kita tadi sudah belajar secara berkelompok ya. Nah, dengan berkelompok tadi kan kalian sudah melakukan diskusi dan juga bekerja sama. Dengan melakukan kerjasama, maka kita akan memiliki hubungan yang erat karena sejatinya manusia itu saling membantu. Jadi tidak ada yang bisa hidup sendiri. Oke, jika dengan kerjasama itu terus dibina, maka terciptalah suatu situasi masyarakat yang rukun dan juga pekerjaan akan cepat selesai. Nah, silakan tadi hasil diskusi kelompoknya dikumpulkan ke Bapak untuk nantinya dijadikan bahan portofolio. Silakan dikumpulkan ke ketua kelasnya, lalu nanti ketua kelas mengumpulkan ke Bapak ya. Siap? Oke. Nah, sekian dulu pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks ulasan. Jadi anak-anak mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk belajar tentang teks ulasan. Nanti di awal pertemuan, di awal-awal pembelajaran Bapak akan mengadakan sesi tanya jawab kepada kalian. Oke? Oke, hebat. Nah, sekian dulu pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu tadi dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.